Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan 2.600 rektor, dekan, dan dosen Indonesia di JCC Senayan dalam satu acara yang bernama Sarasihan Nasional dan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri pada 26 Juni 2026 ya. Dan momen ini seharusnya tidak hanya sekedar menjadi ajang pertemuan silaturahim antara presiden dengan para akademisi dan saintis serta para leader perguruan tinggi, tapi dalam pandangan saya momen tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata ya. Salah satu bentuk aksi nyata itu yang saya usulkan adalah menghadirkan proyek nasional inovasi pangan berbasis pendekatan triple helix, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Kita tahu bahwa ketergantungan terhadap impor kedelai, produktivitas jagung yang masih belum optimal, hingga belum berkembangnya sagu sebagai pangan alternatif itu menunjukkan persoalan pangan bukan semata-mata kaitannya dengan kekurangan lahan, melainkan juga lemahnya ekosistem inovasi. Selama ini riset berkaitan dengan pangan itu berjalan sendiri. Industri juga memilih agenda bisnis sendiri, pemerintah juga berperan sebagai regulator yang tidak menjadi orkestra hubungan antara industri dengan perguruan tinggi, ya, sehingga dapat kita katakan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi itu belum bekerja dalam satu jaringan yang terintegrasi. Nah, kalau kita melihat dari Jerman misalnya, itu triple helix atau sinergisasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri itu bukan menjadi konsep di atas kertas atau teori dalam textbook, tapi terimplementasikan di dalam realita ya. Universitas seperti Universitas TU München, kemudian ada RWTH Aachen ya. Ini bersama jaringan Fraunhofer Institute menghasilkan riset terapan yang langsung diadopsi industri. Kemudian pemerintah Jerman, pemerintah federalnya menyediakan pendanaan, kemudian memberi insentif fiskal dan membuat regulasi yang mendorong kolaborasi tersebut berlanjut dan semakin eksis. Sementara perusahaan seperti Siemens, BMW, BASF itu menjadi mitra hilirisasi inovasi. Hasilnya adalah lahir berbagai klaster inovasi di Jerman yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi negara ini ya. Dan kemajuan industrinya, kemudian bentuk triple helix-nya itu menjadi salah satu contoh yang baik di level global. Indonesia tentu tidak bisa menyalin mentah-mentah modal Jerman. Kita tahu struktur ekonomi kita tentu industrinya, karakter industrinya, begitu juga karakter wilayahnya berbeda dengan Jerman. Namun triple helix ya, dalam pengertian adanya kerjasama sinergisasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri itu bisa diakomodasi dan diterapkan. Dan salah satu bentuknya itu yang paling relevan untuk Indonesia adalah melalui apa yang saya namakan dengan klaster inovasi pangan ya, berbasis potensi unggulan daerah. Nah, sebagai langkah awal pemerintah dapat menerapkan tidak perlu banyak-banyak 3 proyek percontohan nasional
untuk ketahanan pangan, misalnya klaster sagu di Papua dan Maluku, klaster kedelai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, klaster jagung di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara ya. Nah, pemilihan tersebut tentunya bisa lebih detail berdasarkan hasil riset, kesesuaian agroekologi, kemudian produksi serta peluang pengembangan industri hilirnya. Teman-teman, dalam setiap klaster tersebut, pemerintah perlu menunjuk perguruan tinggi sebagai satu atau dua perguruan tinggi sebagai koordinator riset dan inovasi. Kita ambil contoh misalnya untuk klaster sagu tadi, misalnya Universitas Cendrawasih dan Universitas Patimura diamanahi untuk menjadi koordinator inovasi sagu. Kemudian Universitas Gadjah Mada misalnya atau Universitas Brawijaya itu bisa menjadi koordinator untuk pengembangan kedelai. Universitas Hasanuddin dan Universitas Mataram itu bisa menjadi pusat inovasi pengembangan jagung. Nah, peran perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tapi memimpin riset paritas unggul, menemukan teknologi budidaya, mekanisasi, hingga pengolahan pasca panen, serta menemukan inovasi terkait rantai pasok dari komoditas-komoditas tersebut. Nah, di sisi lain industri harus sudah bermitra sejak awal, bukan jadi mitra yang namanya industri itu tidak sebagai pengguna hasil riset, tapi sejak awal itu sudah bersama-sama dengan perguruan tinggi. Jadi perusahaan nasional seperti Indofood, Mayora, atau perusahaan dari multinasional seperti Charon Pokpan, Jatva Konfit ya, atau BUMN, Bulog, Berdikari, itu dilibatkan dalam penyusunan agenda riset, bagaimana uji coba teknologinya, hingga komersialisasi produk. Sehingga dengan demikian, penelitian ini tidak lagi berhenti hanya sekedar penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, ya, tetapi juga masuk ke hasil penelitian itu bisa masuk ke dalam industri dan bahkan masuk ke dalam rantai pasok nasional dan global dari komoditas pangan yang dijadikan target riset. Nah, pemerintah berperan sebagai orkestrator, menyediakan pendanaan riset, ya. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha, insentif berupa super tax deduction atau investasi riset, skema matching fund, kemudian perizinan, akses laboratorium nasional, hingga perlindungan harga komoditas strategis. Ini akan membuat sektor swasta yang terlibat khususnya melihat inovasi pangan ini sebagai investasi jangka panjang mereka, bukan sekedar program CSR mereka, ya, atau program tanggung jawab sosial mereka. Namun, proyek ini juga memerlukan tata kelola baru. Pemerintah mungkin perlu membentuk konsorsium nasional inovasi pangan yang bisa diketuai langsung oleh Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Pangan, di mana BRIN, perguruan tinggi, kementerian teknis, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan asosiasi petani terlibat di dalamnya. Nah, konsorsium tersebutlah yang menetapkan target produksi, mengkoordinasikan pendanaan, mengawasi pelaksanaan proyek, sekaligus mengevaluasi capaian setiap tahunnya. Nah, keberhasilan proyek diukur dengan indikator utama yang konkret. Peningkatan produktivitas per hektar, bertambahnya petani yang mengadopsi teknologi baru, tumbuhnya industri, pengolahan berbasis komoditas lokal, menurunnya ketergantungan pada impor, serta meningkatnya pendapatan petani. Dengan indikator yang jelas, ya, riset ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan. Jadi pertemuan Presiden dengan para akademisi dan peneliti dalam Sarana Sehat Nasional beberapa hari yang lalu
ini menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia. Riset dan inovasi harus mampu menyelesaikan persoalan bangsa melalui apa yang kita katakan tadi sebagai kolaborasi triple helix yang real di lapangan. Jadi ketahanan pangan itu merupakan persoalan yang paling mendesak, sehingga proyek ini bisa dimulai dari sektor pangan. Sekali lagi, Indonesia tidak kekurangan ilmuwan, tidak kekurangan universitas maupun perusahaan besar. Yang selama ini absen itu adalah wadah atau ikatan yang menyatukan seluruh kekuatan tersebut dalam satu jaringan yang kolaboratif, yang memiliki tujuan yang sama. Nah, jika pemerintah bisa menindaklanjuti pertemuan atau sarasehan nasional Presiden dengan kalangan kampus, ya, dengan menghadirkan sebuah prototipe klaster inovasi pangan berbasis triple helix sebagai kelanjutan dari pertemuan tersebut, maka pertemuan Presiden dengan kalangan kampus itu bisa kita katakan sebagai titik awal lahirnya ekosistem baru inovasi pangan di Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.